Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk minggu depan ya, hari Senin tanggal 11 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kemarin Jumat untuk IHSG terjadi technical rebound, bahkan sempat naik lumayan tinggi ke 7.350-an. Tapi ada perlawanan buat turun ya, dan close di 7287. Kalau secara technical sih candlenya belum terlalu meyakinkan sih untuk besok Senin bisa rebound. Cuman ya kita lihat aja besok Senin ya. Semoga nggak jebol di bawah 7230-an ya. Ini masih jadi area support untuk IHSG saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya kemarin Jumat tanggal 8 November masih distribusi cukup banyak ya. Ini paling banyak keluar di saham BBCA, net sell sebanyak 649,1 M ya. Aslinya terus distribusi setelah Donald Trump menang ya, khusus aslinya terus keluar. Kemudian di Bank Mandiri juga keluar 547,9 M, di Bank BRI ini juga keluar 388,7 M, di BBNI Adaro juga asingnya keluar. Jadi di saham-saham blue chip, saham-saham utama IHSG asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada BRMS, Goto, AMMN, ONTR, Brand. Cuman secara nilai masih didistribusi asing cukup gede sih secara keseluruhan. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir aja dari tanggal 4 November ya, ini di BBRI, BBCA, Bank Mandiri net sell 1 triliunan lebih dalam satu mingguan terakhir. Kemudian di BBNI Telkom juga distribusi di saham-saham utamanya aslinya keluar untuk IHSG. Ya karena ini turunnya udah lumayan dalam juga, semoga aja sih bisa bertahan di atas supportnya. Cuman kalau sampai jebol ya udah mending simpan cashnya aja dulu ya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Siapa tahu besok Senin tiba-tiba rebound kan, karena kalau nggak salah The Fed mangkas suku bunganya lagi ya, kalau nggak salah ya. Cuman ya semoga aja bisa bertahan di atas 7230-an. Itu udah cukup bagus kalau melihat aslinya distribusi cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham BBCA yang hari kemarin Jumat yaitu turun ke area support, turun 0,98% ke level 10.075, bahkan sempat nyentuh area supportnya ya 10.050. Mungkin buat teman-teman yang sempat ambil posisi, kalau secara teknikal sini di area support ya. Cuman kalau aslinya keluar lagi untuk besok Senin ya hati-hati aja, kalau jebol jangan buru-buru buat nambah muatan ya. Takutnya bisa ke 9.700-an, lumayan dalam. Jadi kita lihat aja untuk besok Senin di awal marketnya gimana. Semoga masih bisa bertahan di atas 10.050. Kalau melihat transaksinya kurang bagus ya. Untuk BBCA kemarin Jumat paling banyak dijual asing sebanyak 600-an M, 649,1. Kemudian kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBCA hari Jumat kemarin, hari Jumat tanggal 8 November. Ini kita bisa lihat perang-perang ya, emang cenderung didistribusi oleh DX, AK, KZ, TP, broker-broker asing hari kemarin keluar cukup banyak ya, 100-an lebih. Kemudian ZP Najal 72,5 M, CC YU versi asing juga keluar yang nampung. Untuk asingnya IF, RX, BP itu pun secara nilai ya segini ya, nggak sebanyak asing keluar. Jadi didistribusi asing cukup gede. Untuk lokalnya nampung, nggak sebanyak asing jualan, harga sahamnya turun. Secara broker summary kurang bagus untuk BBCA besok Senin, tapi kalau secara teknikal ini berada di area support, jadi pantau aja level 10.050 jebol di bawah itu wait and see aja dulu, atau jangan buru-buru buat masuk lagi untuk saham BBCA ya. Takutnya masih bisa turun lagi lebih dalam, supportnya lumayan dalam. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Lagi disclaimer ya, pantau aja. Kalau misal langsung merah ya tunggu di area support selanjutnya 9775-an mungkin kalau mau nambah muatan.
Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang harganya masih turun walaupun sempat hijau kalau nggak salah ya kemarin Jumat itu. Hari kemarin tanggal 9 November juga masih turun walaupun sempat naik uji area resistennya lagi di 4640 tapi belum bisa breakout, malah turun dan ditutup minus 0,66% ke level 4520. Masih turun untuk saham Bank BRI. Untuk transaksinya juga masih didistribusi oleh asing ya. BBRI kemarin Jumat aslinya masih keluar 388,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBRI masih didistribusi oleh asing, khususnya oleh KZ sebanyak 265,2. Selain KZ YU, ZP, DX, BP, net sell. Dan kalau kita perhatikan antara net sell dan net nilai transaksinya nggak terlalu beda jauh ya. Jadi mereka cenderung distribusi di saham BBRI. Yang nampung AKBK cuman nggak sebanyak asing keluar. Jadi didistribusi oleh asing, lokalnya pun nampung cuman nggak sebanyak distribusinya asing. Jadi masih didistribusi oleh untuk BBRI ini oleh asing. Jadi hati-hati aja sih untuk besok Senin. Apalagi kalau misal merah jebol di bawah 4.520 ya jangan buru-buru buat average atau nambah muatan ya. Tapi disclaimer. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya seperti ini sih. Jadi mungkin pantau aja level 4.640 ya. Kalau bisa breakout di atas itu volumenya bagus dan IHSG juga bisa rebound. Nah itu mungkin kesempatan yang mau masuk. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Mulai disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang juga didistribusi cukup banyak kemarin Jumat dan close di area support ya nggak support banget sih, cuman sempat nyentuh resisten, sempat nyentuh supportnya yang lagi ya. Jadi open di awal market sempat naik nyentuh mencoba breakout di atas 6.500 gagal, malahan turun dan ini close di 6325 dekat area support ya. Untuk supportnya ya di sini di harga terendahnya kemarin Jumat ya 6275 ya, ini area supportnya. Mantul naik sih untuk kemarin Jumat, cuman nggak tahu ya untuk besok Senin apakah masih bisa bertahan di atas ini atau enggak ya. Jadi pantau aja area supportnya 6275. Kalau kita lihat di sini untuk saham BMRI tanggal 8 kemarin hari Jumat aslinya distribusi cukup banyak 547,9 M. Kalau kita lihat lebih detail sih ya didistribusi oleh broker asing ya dan cukup banyak. AK net sell 374,9 M, BK net sell 109,1 M, ZP, KZ, RX, DX juga jualan di saham Bank Mandiri. Yang nampung CC itu pun nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung cuman ya masih sama nggak sebanyak asing distribusi ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri kemarin Jumat didistribusi. Pantau area supportnya ini aja mungkin sih untuk besok Senin. Kalau bisa bertahan bagus, cuman kalau sampai jebol di bawah itu support selanjutnya lumayan dalam di level 6.000 ya, cukup dalam. Jadi jangan buru-buru buat average down lagi untuk saham Bank Mandiri misal besok Senin jebol supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI juga merah minus 0,90% ke level 4980. Sempat open gap atas sih di awal market, dibuka hijau dulu di 5075, naik dikit cuman nggak bisa bertahan di atas 5025, close di 4980 ya. Ini udah di bawah 5000 ini untuk saham BNI. Kalau kita lihat transaksinya juga kurang bagus sih, didistribusi oleh asing sebanyak kemarin Jumat aja 140,3 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI kemarin tanggal 8 November secara keseluruhan sih ya seperti ini ya. Didistribusi KZ, YU, BK, broker-broker asing keluar, untuk lokalnya nampung.
Untuk ASINya sendiri yang masuk AK itu pun cuma 5,8 M ya, nggak sebanyak KZ, YU, BK jualan. Jadi di distribusi asing juga. Hati-hati aja kalau misal besok Senin masih merah ya. Supportnya cukup dalam sih, kalau secara Fibonacci ada di 4730. 4730 mungkin kalau masih merah jangan buru-buru buat average down aja ya. Itu untuk saham Bank BNI atau pantau level 5025, 5000 kalau bisa breakout ya bagus, cuman kalau belum bisa breakout mending wait and see. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro masih turun ya, ini turun setelah kemarin itu naik cukup tinggi, belum bisa breakout turun merah. Kalau secara teknikal sih supportnya masih di sini ya, untuk saham Adaro ini masih cukup dalam, ada di 3570-80an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro kemarin Jumat tanggal 8 November di distribusi asing juga lumayan banyak 116,3 M ya. Jadi hati-hati, asingnya itu cenderung keluar walaupun sempat naik ribuan tinggi ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari Jumat kemarin ya, ini ZP net sell 62M, AK, BP juga jualan. Untuk lokalnya ada MG yang juga jualan 25M. Jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya pun juga ada yang distribusi yaitu MG, dan yang nampung didominasi broker, sebagian retail masuk ya. Ini kalau kita lihat lebih bawah, XL masuk, CC, NI, XI. Jadi untuk besok Senin mending hati-hati aja sih. Kalaupun mau entry agak nanggung juga ini kalau secara teknikal di tengah-tengah antara support sama resisten ya. Jadi mending wait and see aja dulu. Yang belum punya posisi, misal kemarin sempat naik dan taking profit di atas ya, jangan buru-buru buat masuk lagi. Kalau bisa turun lagi ke area support dan ada tanda-tanda pullback, nah itu disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Kemarin Jumat turun 0,80% ke level 4960. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII tanggal 8 November. Asingnya keluar 53,4 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini, ASI tanggal 8 November didistribusi oleh ZPRX, cuman yang nampung sebagian asing si YU 22,1 M, cuman yang jualan lebih banyak ya. Untuk lokalnya sendiri yang masuk XL, YP, YU, YP, NI, XI, CC ya, bagian retail masuk. Untuk besok Senin ini untuk saham ASI ya, mungkin pantau aja level 4990-5000. Kalau belum bisa breakout lagi di atas itu mending wait and see, karena IHSG juga lagi kurang bagus ya. Takutnya kalau IHSG masih turun, ASI ada potensi turun. Kalau turun supportnya secara Fibonacci ada di 4850-60an. Pantau aja area sini sih mungkin kalau masih merah, tapi kalau langsung hijau dan bisa breakout di atas 4990, disclaimer kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang harganya masih di bawah sideways ya. Beberapa hari terakhir cenderung di area sini-sini aja. Untuk area supportnya masih di 26.700 dan resistennya di 2820. Kalau kita lihat untuk saham Telkom tanggal 8 kemarin sih asingnya keluar 48 M-an. Kalau kita lihat lebih detail TLKM, yang nampung asingnya ada ya, yaitu KZ nampung sebanyak 51,6 M, lumayan banyak ya, walaupun yang jualan juga asing, jadi transaksinya didominasi oleh asing. Kalau lihat history teknikalnya ini lumayan di bawah sih untuk saham Telkom ya, di harga bottomnya. Jadi semoga aja sih kalau mau masuk di harga saat ini resikonya nggak terlalu tinggi. Ya antisipasi aja kalau jebol di bawah 2700 ya, antisipasinya kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat nambah muat dan di hold aja. Mungkin seperti itu sih. Ya kalau mau cut loss juga disclaimer, cuman agak sayang ya kalau cut loss untuk saham Telkom di harga 2700 ke bawah itu agak sayang. Ya ini area supportnya, kalau turun pantau 2700, tapi kalau naik resistennya tadi 2820. Itu untuk saham
Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand ini yang bikin IHSG naik ya, brand BRPT ngegas langsung 14% nggak nanggung-nanggung. Ini untuk saham brand agak di luar prediksi, tak kirain mau turun dulu, ternyata langsung open gap atas ya. Ya susah ya ini ditebak ya kalau saham seperti brand ini. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, biasanya kalau naik seperti ini retailnya cut loss. Kalau kita lihat tanggal 8 kemarin yang masuk ICP, CC, dan yang keluar SH, XL ya kan, AYP, XI, sebagian retail keluar harga sahamnya naik. Untuk asingnya sendiri ada CC ya, akumulasi 20,7 M, dan BKAK masuk lagi walaupun secara nilai ini belum terlalu gede ya, jadi nggak gede-gede banget BKAK-nya masuk. Ya kalau naik namanya masih buat scalping sih, harga nggak sesuai prediksi diamankan aja, soalnya ya hari kemarin cuma juga nggak ada yang akumulasi banyak ya, BKAK juga masuk tapi nggak terlalu banyak. Kalau naik resistennya ada di 7680 sih, 7670, 7680 area sini, 7680, 7650, 7600, 7650 ya itu area resisten kan, kelipatan 25. Dan supportnya di sini ini kemarin langsung open gap atas soalnya ya, langsung ngegas naik. Kita lihat market-makernya siapa. CC, CP, keduanya net base semua, tapi retailnya keluar harga sahamnya naik ya, agak ini ya, agak susah juga ya kalau masuk terus harga sahamnya turun, pasan keluar kok harga sahamnya naik ya, itu ya resiko masuk saham seperti inilah. Ya mungkin untuk saham brand untuk besok Senin ya, ini agak nanggung kalau mau entry, cuman yang udah terbiasa paham karakternya, scalping yang disclaimer. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang untuk swing kayaknya kurang, agak beresiko ya, masihan ya. Kalau lihat transaksinya seperti ini ya kalau saya sih mending wait and see ya, yang belum punya posisi cari saham yang lebih kalau lebih aman apa ya mungkin lebih murah, secara valuasinya lebih wajar lah. Kalau ini valuasinya nggak wajar soalnya. Oke, itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang harga sahamnya naik, open gap atas di awal market, sempat naik mendekati resisten, nggak bisa nyentuh tapi resistennya turun plus di 1585, cuman ditutup surplus 0,63% aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Antam, asingnya keluar 23,5 M. Kalau kita lihat lebih detail Antam tanggal 8 kemarin nggak ada yang akumulasi banyak sih, yang masuk sama yang keluar hampir nggak beda jauh. Ya semoga aja sih bisa naik dulu ya, uji resistennya. Cuman kalau mau entry agak nanggung kalau untuk level harga saat ini, jadi mending yang udah floating profit kalau mau pasang trailing stop disclaimer. Cuman kalau baru mau masuk agak nanggung ya, ini dekat resisten, jadi resikonya kalau nggak bisa breakout nanti turun. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Bagusnya kalau mau entry ya di level 1480-an ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham BRMS yang harganya ngegas ya, setelah kemarin turun lumayan dalam, jika di area support naik hari Jumatnya langsung ngegas 13% ke 450, jadi trennya masih bullishnya belum patah. Kemarin turun cuman koreksi aja, dijaga di area support ya, jadi mungkin buat teman-temannya ambil di area support lumayan floating profitnya. Dan kalau besok Senin masih hijau, target price-nya di 484,486. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRMS, Jumat kemarin aslinya masuk kembali 48 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRMS, di akumulasi asing yang masuk ada AK sebanyak 41,9 M. Selain AK, CC juga masuk 13,3 M. Yang keluar BK, YPAI lebih banyak AK akumulasinya ya. Dan untuk lokalnya sendiri ada RF, LG, AZ yang masuk lumayan banyak 28 M-an.
Kalau mau entry amannya buat scalping aja sih, walaupun agak nanggung, ya bagusnya ya pas dekat area support, tapi disclaimer. Ya mungkin kalau besok naik pantau aja resistennya di 484, tapi kalau turun karena misal floating profitnya udah lumayan, yang nggak atasnya buat diamankan ya, kalau tujuannya untuk scalping. Oke, mungkin seperti itu untuk sampai RMS, dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terus